Halo guys, kembali lagi di channel gue, Obra Channel ya. Buat kali ini gue mau bikin video tentang trik menurut gue ya, ini trik gitu sih buat ngilangin kebiasaan judul, pinjol gitu ya. Jadi menurut gue itu judul dan pinjol itu satu itu udah benar-benar meresahkan. Gue bikin konten kayak gini tuh karena gua udah ngalamin langsung ya. Gue juga mantan pemain judo, mantan pinjol juga, khususnya pinjol-pinjol ilegal gitu ya. Dulu sih gua nggak terlalu ngikut gitu ya namanya judo ya. Ya mungkin karena salah pergaulan gitu ya, dan merasa pengen tahu juga gitu, pengen ya karena dengar cerita-cerita enaknya aja gitu, menang gede lah gitu ya kan, gitu ya. Ya akhirnya gue terjerumus juga di judul. Dulu itu belum judul slot ya kayak sekarang. Dulu itu gue mainnya cene, mungkin banyak lah pemain-pemain yang tahu lah cene dulu, kartu domino gitu ya. Awalnya gue mau main di situ, ya awalnya seperti yang dikatakan teman-teman gitu ya, dikasih menang ya kan. Wah indah banget dah, karena kalau menang itu nariknya nggak ratusan lagi gitu ya kan, ya ratusan per hari gitu ya kan, kita targetin gitu ya kan, gua targetin itu sehari bisa 400 sampai 500, udah cukup itu hari gitu kan. Dan gua rasa itu ya awal dari mulai dari kehancuran gua ya dari main channel itu dulu. Akhirnya gua buat apa ya, dulu gua kebetulan belum nikah, jadi gua masih megang duit sendiri lah, ibaratnya masih enak gitu ya, nggak yang ngelin nggak yang ngatur-ngatur gitu ya, belum ada istri gitu ya kan. Nah karena udah sering kasih menang, nah, akhirnya waktunya dikasih kalah kasih kalah akhirnya duit gaji habis gitu ya kan. Dan gue juga pun bukan golongan orang yang punya gaji gede gitu ya, gue juga gaji gue UMR, standar UMR Tangerang lah ya, gua semakin ke kota Tangerang gitu. Karena gajinya terbatas ya, dan sering kalah kira ya betul, mau nggak mau lari ke pinjol, ke pinjol ilegal gue juga disarankan ini daftar ini gitu kan. Jadi nggak usah dibayar, nah gue saranin juga sama teman-teman yang mungkin yang saat ini sedang terlilit pinjol, khususnya yang ilegal, nggak usah takut bro, nggak bisa dibayar. Karena apa? Karena dia nggak akan berani, dan kita pun bisa lawan mereka di hukum gitu ya, lewat jalur hukum pun bisa gitu. Gitu lu nggak usah takut nanti jual ini buat bayar pinjol, itu nggak usah gitu ya. Tinggal lu ganti nomor ya kan, atau lu pasang get kontak gitu ya kan, kalau lu mau ganti nomor beres bro, nggak usah ditangkepin. Justru semakin lu respon, pinjol itu semakin kalah. Nah kalau emang lu terjun di dunia pinjol itu harus mental, terus jangan takut gitu, jangan takut digertak gitu ya kan. Oh, lu langsung ngedown, lu langsung takut gitu ya kan, langsung jual inilah buat dia gue bayar gitu ya. Ini saya tenang aja, gue pun udah gue pun
bisa ngomong gitu awalnya gue juga dikasih tahu teman gue dan akhirnya terbukti tuh nggak pernah ada yang ke rumah gitu ya kan, yang pergi ke tempat kerja pun juga nggak aman-aman aja selama kita ini juga nggak terlalu merespon, bukan nggak terlalu sih, jangan merespon hal gitu. Udah, kalau itu emang lu pinjol ilegal ya nggak usah direspon. Sekarang tuh ketahuan bro, pinjol ilegal dan nggak ilegal ya, dari cara dia nagih, dari bunganya, terutama dari cara dia nagih lah. Kalau misalnya dia nagih udah maki-maki lah macam-macam, nah itu udah pasti udah jelas ilegal. Apa dia cuman pakai bendera OJK biar orang tuh percaya gitu ya kan. Jadi lu nggak bisa ikut gitu ya kan, karena dari lu pun punya bukti kalau misalnya emang suatu mau lu jaga-jaga ya lu tinggal screenshot, tinggal lu rekam panggilan ya kan buat melawan dia kalau misalnya nanti suatu waktu dia nyamperin atau gimana gitu ya, ya lu simpen aja buktinya gitu, asal tertera nama aplikasinya apa gitu ya kan. Otomatis dia datang itu kan atas nama aplikasi gitu. Nah kita lanjut lagi nih ke judul ini tuh. Nah sepengalaman gua ya dengan judul itu, gua itu udah 2 tahun, udah kurang lebih 2 tahun lah, udah berhenti total gitu ya kan. Kalau tips dari gua sih pertama gitu ya, khususnya satu-satunya khususnya buat yang udah nikah gitu ya. Ya lu kalau lu emang lu percaya sama istri lu, lu titip uangnya semua ke dia, uang gaji lu ya kan, ATM, banking ya kan. Karena itu musuh utama tuh di judul itu ya, judi online itu musuh utamanya itu m-banking dan ATM kedua. Kita bahas m-banking dulu aja deh. M-banking itu kan mempermudah gitu ya, emang zaman sekarang itu ya kan eh, sulit kan, m-banking itu sulit sebenarnya, kita transaksi semua dipermudah. Kalau nggak transfer, bayar listrik, bayar air, bayar cicilan itu kita nggak perlu ada repot-repot ke ATM, kita cukup buka aplikasi m-banking. Tapi itu buat orang yang HP-nya benar sesuai gitu ya. Kalau buat pemain judol, lu jauhin deh aplikasi m-banking, lu hapus, saran. Karena itu benar-benar nggak bisa kontrol bro, beda sama mungkin lu mega solusi pertamanya lu megang ATM aja, ATM gitu ya kan, jadi lu bisa bertahan tuh, awal-awal lu bisa bertahan. Kita belajar, kita ngelatih diri kita dikit-dikit aja dulu, nggak usah langsung bro. Susah karena pemain judul itu susah buat berhenti ya kan, perlu tahapan gitu ya kan, nggak ada yang bisa benar-benar langsung berhenti gitu ya. Lu berhenti juga kali-kali kalau emang duit lu udah habis, terus lu nggak dapat pinjaman baru lu berhenti gitu ya. Itu pun sebentar, kalau lu gajian lu pasti mulai lagi gitu kan. Itu pengalaman lah di situ kan dulu itu. Nah saran gua, lu belajar dulu lu apa sih gitu ya. Kalau perlu lu setelah apa gunain m-banking lu, ya dulu gua awal-awal gua hapus download bro, emang agak repot cuman mau nggak mau sih. Jadi gue tiap pembayaran apa apa gue langsung gue hapus. Gue udah bayar air, gue udah bayar kontrakan, gue udah bayar segala macem gitu ya kan, cicilan. Nah gue langsung gue hapus, nah gue megang ATM aja gitu ya kan, awal-awal kayak gitu.
mulai terbiasa karena gue belum apa ya, karena dari judul itu gue banyak utang juga bro, jadi gue belum berani ngasih ke istri gitu ya. Gue nggak belum berani karena apa, takutnya gue dilihat riwayatnya lah. Gue juga nggak terbuka sih soal utang karena gue nggak mau bikin dia kecewa aja gitu. Jadi gue mau nyicil dikit-dikit itu cukup gue yang tahu aja gitu, jadi gue cicil dikit-dikit gitu utang gue ya kan. Jadi gue nggak mau istri gue tahu riwayat bayar gimana. Gue coba ngamanin uang bulanan dia aja gitu ya kan. Eh, fokus di uang bulanan dia, misalnya gue kasih sekian ya udah gue konsisten, gue konsistenin gitu ya kan, sebulan gue ngasih dia itu segitu ya, walaupun kadang-kadang kurang dikit karena gue harus kayak utang gitu ya kan. Tapi ya gue coba buat tetap ngasih hak dia, kewajiban gue setelah gue menikah gitu ya kan, istri nama istri gitu ya, gue ngasih gitu. Nah setelah berkurang nih, udah tinggal ya tinggal juga, utang gue nggak terlalu banyak karena gue juga bukan pemain judul yang barbar ya, yang mengambil ratusan juta tuh enggak, masih di bawah 100, bahkan di bawah 50 gitu ya. Gue nggak barbar orang, tapi walaupun nggak barbar juga cukup cukup apa ya, menyusahkan lah. Walaupun nggak barbar itu masih menyusahkan gue juga. Nah kira setelah utang gue makin dikit, gue coba buat ngasih banking gue ke dia gitu. Karena riwayat banking itu kan mutasi itu setahu gue cuma 4 7 hari doang gitu ya. Jadi setelah 7 hari udah gue nggak melakukan pembayaran apa nih, cuma secuil gitu. Nah gue ngarahin lah banking ke dia gitu. Jadi gue megang doang gitu. Nah akhirnya gue mulai biasa lah gitu ya kan. Dan jangan pernah dulu, kalau misalnya lu bisa jauhin sih syukur, kalau misalnya sama kita udah temenan udah lama gitu susah juga ya. Jadi kita harus tetap sama dia walaupun dia masih main gitu ya kan. Kadang-kadang ada keinginan kok punya udah lama nih nggak main gitu ya, jatuh tangan gitu, bete gitu ya kan. Orang biasa ngomong itu bete bro, itu juga ngalamin gitu. Apalagi gue orangnya nggak ikut ya, justru enak tuh kalau yang lu pada doyan main game, jadi lu bisa lampiasin di situ. Kalau gua ML, football kayak gitu gitu nggak gitu bro, jadi gua agak kesusahan juga waktu ngalihin judul itu, agak sulit gitu. Akhirnya gua udah game-game yang bocah-bocah aja buat gua mainin gitu ya, kayak main Uber apa main Tetris apa TTS gitu ya, gua udah waktu ini itu buat ngalihin judul ini gitu ya kan, atau scroll TikTok gitu ya kan. Gue ngalihin ke situ aja gitu. Jangan, kedua lu jangan mudah terpengaruh ya, lu ngedenger tuh si ini wedding udah nih 7 juta 10 juta dengan 20 juta gitu. Aduh bro, jangan sampai tergoda deh kayak gitu. Cuman omongan doang gitu ya kan. Sekarang kita mikirnya bisa belum mulai berhenti, lu mikirnya tuh harus gue udah kalah berapa sih gitu. Jangan lu mikirin menangnya, lu mikirin lu kalahnya gitu ya kan. Gue main judo itu nggak setahun 2 tahun lebih, dan hasilnya pun nggak ada, cuma ninggalin utang dan pusing aja. Gajian sebulan sekali itu cuma habis dalam waktu sehari gitu ya kan. Lu
setelah itu lu belum mikirin utang lu, cicilan lu kalau banyak gitu ya kan, karena udah terlanjur habis buat main gitu ya kan. Prinsip gue sekarang itu gue lebih baik gue pusing gak punya uang dibanding gue pusing punya utang gitu. Sebuah, karena lebih pusing punya utang tuh bener, itu udah nggak tenang dah. Lu nggak punya duit tuh ada aja lah rezeki mah, yang juga duit ibaratnya dari kerjaan lah, duit dikasih orang tua apa dikasih mertua gitu misalnya ya kan, duit sedikit dari situ ya kan. Cuman ini punya udah nggak punya duit, utang pula, wah udah juga benar, gua aja nyaris. Justru lu harus mikir ke situ sih menurut gue, itu yang bikin benar-benar motivasi gue tuh buat berhenti itu di situ. Karena itu capek bro, buang-buang duit. Lu harus ingat, lu gaji lu tuh cuma 4 juta 3 juta misalnya, lu main kayak gituan lu harus nunggu sebulan lagi buat gajian lagi, karena lu harus jalanin hidup lu tuh setiap hari tuh kayak uang lu harus dimakan, harus beli kerang, harus beli, ya kalau di lagu itu sayang banget sih aturan gue duit sih. Duit gue tuh kalau dikumpulin tuh bisa buat tabungan, bisa buat ini itu gitu ya kan. Akhirnya gue harus ya udah susah-susahan gitu ya kan, dan bisa menikmati hidup lah, nggak bisa menikmati hasil keringat lu gitu, lu keringat ke baju-baju celana-celana gitu ya kan, pas ya tapi lu duit lu buat dihabisin sama orang bro, buat dikasih ke orang gitu aja gitu ya kan. Lu harus mikirnya ke situ sekarang setelah dewasa gitu, jangan sampai lu benar-benar terprosok jatuh nggak punya, nggak punya apa-apa. Sekarang gak usah ngandelin saudara bro, waktu lu susah juga saudara mah jauh bener, temen jauh bener, cuma ngejerumusinnya doang pada ngedekat, pas lu butuh mas susah jauh, pada jauh semua. Lalu belajar dari situ, itu maksud gua. Jadi buat saran gue sih di cukup itu ya, yang bikin motivasi gue tuh sekarang berhenti main judul tuh mikirin aibnya, jangan mikirin enaknya aja, jangan mikirin kita sebelum menang. Lu menang cuman seharga David tapi lu kalah seharga Gajes gitu kan. Jadi ya semangat, jangan dengar omong-omongan, terserah lah dia mau menang berapa ke, terserah dia gitu ya kan. Lu juga nggak kebagian juga dengan gitu, lu juga nggak dapat apa-apa, jangan berjumus. Dia cuma cerita menangnya doang bro, kalahnya enggak gitu ya kan. Jadi ya selalu lu minjem duit nih ke dia, baru dia cerita kalahnya gitu ya kan. Ketika lu lagi ada duit gitu kan, nah dia cerita menangnya gitu ya kan. Itu makanya udah, mau udah ngomong apapun lu gak usah dengerin, gak usah terhasut gitu ya kan, karena mereka pun sebenarnya tuh kalahnya lebih banyak daripada menangnya gitu, sama kayak kita gitu yang main gitu ya kan, kayak gue gitu. Jadi ya lu fokus jalanin hidup lu aja, kumpulin duit gitu ya kan. Hidup enak tuh bener kalau megang duit tuh hidup enak, walaupun nggak banyak tuh lu nggak, minimal lu nggak pusing, lu nggak stres, lu tetap bisa jajan, lu tiba-tiba ada kebutuhan mendesak lu bisa gunakan gitu ya kan, nggak pusing nyari di sini dulu nyari di situ dulu gitu ya kan. Enak bro bener nggak bohong, kita mikir ke situnya aja. Jadi saran gue ya, yang pertama lu jauhin ke banking, walaupun memegang cash ya lu jauh-jauhin lah apa gitu, bener-bener lu berat, cuman lu harus bisa, lu harus
Lu mikir tuh lu mau sampai kapan, susah kayak gini tuh lu mau sampai kapan gitu. Kalau lu susahnya sendiri sih nggak masalah, kalau lu misalnya ngajak orang tua, lu misalnya ngajak istri, anak, lebih baik seperti sekarang tuh. Kasihan bro, kasihan mereka. Kalau kita mau kita yang berbuat mah ya mikirnya bisa kita ini sendirilah, bisa kita nikmati sendiri. Tapi kalau udah orang tua yang anak istri ya kasihan bro, dia nggak tahu apa-apa tapi kita dapat susahnya doang gitu ya kan, kita lihat susahnya doang. Jadi di situ motivasi gitu. Nah sekarang itu pun motivasi gua, makanya gue bisa berhenti 2 tahun karena itu semua gitu, demi istri gua gitu ya kan. Ini orang tua gua juga kan, gue bisa ngasih orang tua enak gitu ya kan, bisa ngasih orang tua. Nah sekarang sih fokus sama tujuan lo pengen apa, lo pengen punya apa tuh, lo jadi motivasi, lo punya mimpi apa, lo jadi motivasi buat berhenti. Nah setelah itu lo ya lu bakal ngerasain lah nanti efek. Setelah lu berhenti lu bakal ngerasain nikmatnya. Enggak ada bener bro, lu punya hobi apa, lu modif-modif motor, mendingan habis kelihatan mata dibanding lu habis main itu gak kelihatan mata bro, cuma ninggalin susahnya doang. Kalau lu habis buat modif motor, lu habis buat bangun rumah, lu habis buat si anak ini orang tua, itu bisa kelihatan mata bro. Nggak sia-sia begitu ya kan, hasil kerja lu tuh nggak sia-sia, ada yang bisa lu banggain. Saran gue sih itu tetap itu aja ya, jadi hapus yang banking, selama proses itu lu hapus yang banking kalau bisa. Nanti kalau lu nanti udah sanggup buat ngelawatin itu semua, buat benar-benar kuatin iman lu, buat berjuang itu pinjol itu semua ya, baru lu balik lagi yang banking gitu ya. Nah, ya kalau lu punya istri yang jago nyimpan uang ya lu titip sama dia gitu ya. Nah, kalau lu percaya itu hak lu lah, ibarat. Kalau itu gua nggak bisa ngatur-ngatur, tapi gua cuma kasih saran aja. Kalau gua sih begitu, istri gua uang guanya aja yang dulu bantu, dan akhirnya gua sekarang nikmati hidup dari saran. Jadi itu aja, semangat, tetap semangat buat niatin lepas dari judul dan ginjal gitu. Udah cukup sekian video dari gua ya, penjelasan dari gua, tips dari gua, semoga bermanfaat buat teman-teman. See you di channel di video gua selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like ya bro. Thank you.